cinta. Merekalah yang memberikan cintanya, yang tulus dan cinta yang ikhlas untukku. Sehingga aku mengerti akan artinya cinta yang penuh dengan ketulusan. Masa kecilku banyak kulihat kapal besar dan aku berjalan bersama ibu. Gokil banget, sekarang aku lagi berada di Semarang. Dan kira-kira ini di Semarang ini bakal ada apa yang akan di Book of Nena. Pastinya bakal seru banget. Dan senantiasa semoga ya yang namanya akan bertemu dengan sesuatu hal yang baru, orang-orang baru, serta bisa mendongkrak apa sih spiritual itu dan apa paktilas yang akan dilakukan oleh Book of Nena. Dan pastinya aku akan menelusuri kota-kota Semarang dan tempat-tempat yang bersejarah dan bisa kalian nikmatin di Book of Nena. Nanti bakal ada bintang tamunya. Ikutin terus Book of Nena. Ada banyak tempat wisata religi yang terdapat di kota Semarang, Jawa Tengah. Salah satu yang aku datengin ini cukup populer, yaitu Kelenteng Sampokong. Kelenteng yang dikenal sebagai Kelenteng Gedung Batu adalah kelenteng Cina tertua di Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Bangunan ini meliputi area seluas 1020 meter persegi dan dipengaruhi oleh gaya arsitektur Cina dan Jawa abad ke-14. Kelenteng ini dicat dengan warna merah yang megah dan dimahkotai dengan atap pagoda berlapis 3 khas budaya Asia Timur. Pondasi kelenteng pertama kali dibangun oleh Laksamana Cheng Ho, seorang penjelajah Muslim dari Cina daratan. Setelah beberapa waktu, Cheng Ho meninggalkan Jawa, tetapi banyak krunya memutuskan untuk tetap tinggal dan menetap di daerah itu. Mereka menikah dengan penduduk setempat dan sampai sekarang. Simongan dihuni oleh keturunan Cina. Pada 1704, kuil dan gua yang asli runtuh karena tanah longsor. Masyarakat setempat membangunnya kembali 20 tahun kemudian di lokasi yang berbeda lebih dekat ke pusat kota
dan lebih jauh dari daerah yang cenderung mengalami pembusukan oleh unsur-unsur alami. Itu berfungsi baik sebagai tempat ibadah dan tempat suci menghormati Cheng Ho untuk jasanya kepada masyarakat. Nah Mbak, tadi kan kita udah sempat ke dalam nih, sudah beribadah berdoa menurut kepercayaannya masing-masing gitu. Apa nih yang Mbak rasain? Langsung kerasa ya, gitu. karena memang ini bentuknya kelenteng ya Mbak, sampokong, tapi di sini itu sebenarnya simbolik keharmonisan antar beragama, antar umat beragama. Jadi yang datang ke sini memang seperti yang dijelaskan tadi di dalam, bukan hanya untuk orang Konghucu beribadah, tapi Muslim pun boleh ke sini. Itu salah satu bentuk simbolik keharmonisan. Dan di sini juga ada ini ya Mbak, makam Jurumudi yang biasanya umat Muslim juga berkunjung ziarah ke situ, mendoakan di situ. Nah ngomong-ngomong tentang rasa, kita tadi bareng ke dalam, dibantu yang ada di dalam juga nunjukin ya Mbak, itu dengan bubur rampenya ada dupa, lilin ya Mbak. Lilin, terus ada kayak kertas gitu. Itu. Jadi pas masuk ke sana itu memang ada tahap-tahapnya. Memang tadi sesuai dengan salah satu narasumber kita gitu kan. Aturannya di aturannya sini bisa seperti gitu. itu. Karena ini kuil pertama gitu. Itu sebenarnya kayak kita menghargai apa yang aturan yang ada di sini ya Mbak gitu. Jadi bukan meyakini, bukan masalah agama gitu ya di sini. Dan itu dari satu tempat ke tempat yang lain rasanya beda-beda. Cuman kalau buat aku yang paling menarik yang paling dalam, yang dulunya itu Goa Batu namanya Mbak di situ, karena memang energinya besar dan itu positif. Satu memang di tempat itu untuk beribadah orang banyak. Yang kedua memang di situ titik awal awal mula di situ ada goa di mana Laksamana Cheng Ho itu sempat ada di situ bersama Jurumudinya Mbak. Dan sekarang bentuknya udah berbeda. Udah diperbagus lah. Iya, gitu. Karena dulunya goa itu kena longsor Mbak di tahun 1700-an. Dan memang untuk sekarang ini kan tidak bisa untuk diambil gambar Mbak. Mungkin karena ada sebab satu hal, kalau kita bisa, seandainya kalian dari penonton Book of Nena dan Jurnal Intan ini, gue bisa melihat ada relief-relief Mbak di belakang, yang dimana itu menurut keterangan yang dibaca di bawahnya itu bahwa perjalanan dari Laksamana Cheng Ho itu sendiri gitu. Jadi ada relief-reliefnya itu banyak menggambarkan arti. Karena memang di titik itulah awal mula sebelum berdirinya kelenteng ini. Jadi kayak yang powernya, energinya itu besar banget di situ, adem, menarik di situ Mbak. Dan memang tadi ada untuk sekedar informasi aja, mungkin ada beberapa yang tidak mau diwawancara gitu Mbak. Dan satu hal yang lainnya juga mungkin ada salah satu konten kreator atau apa membuat menjadi salah arti gitu. Jadi mungkin akhirnya mereka seperti membatasi gitu. Makanya kenapa tidak adanya perekaman atau yang lainnya gitu. Jadi mungkin juga bisa jadi melanggar dari aturan ajaran dari mereka itu sendiri. Sebenarnya intinya adalah menjaga ya Mbak. Mereka itu hanya menjaga yang pertama, yang kedua karena kesakralan tempat ini untuk ibadah ya, kita menghormati, kita kan tamu datang ke sini, apapun aturannya di sini ya kita hargai. Benar. Mungkin Mbak bisa kita berjalan-jalan untuk melihat itu ke sebelah sana. Selamat malam Mbak Nena. Bapak siapa? Nama saya Tommy Lukman. Dari mana? Dari Jakarta. Heru. Dari Jakarta tapi mau ke Jogja ini. Malam Kak.
Iya, makasih sama-sama. Berdua datang dari mana? Saya dari Jakarta. Sama Jakarta, Oh, Cuk. sama-sama. Bapak berasal dari mana? Dari Jakarta, kebetulan di Semarang ada pekerjaan. Sudah sering kesini? Ini yang ketiga kali. Tujuannya apa Pak? Saya senang lihat-lihat tempat-tempat seperti gini, ada sejarahnya. Tapi yang paling penting adalah bisa menemukan energi positif. Dan ini adalah salah satu tempat yang mempunyai energi positif yang besar. Pertama kali datang ke sini. Pertama kali Tujuannya datang ke sini. ingin lihat-lihat budaya sih sebenarnya, lihat-lihat kelenteng juga, dan tempatnya menarik, hawanya enak, adem. Hawanya enak, adem. Ya. Terus dari tujuannya dapat nggak sih edukasi yang diharapkan? Dapat banget sih Mbak tempatnya, terutama dari bisa ngelihat budaya-budaya Tionghoa khususnya, sama budaya Cina, sama juga melihat banyak orang yang Islam atau beragama non Tionghoa atau non Cina datang ke sini dan bisa menikmati suasana kelenteng tuh kayak wujud toleransi gitu buat bangsa Indonesia kita. Sudah 2 kali kalau nggak keliru saya. Tujuannya kalau ke sini itu untuk apa? Apa ya, ini kalau ini tempat wisata paling menarik kalau menurut saya di Semarang ini. Menariknya karena ada nilai-nilai historis gitu ya. Jadi ini salah satu tempat wisata yang buat saya menjadi daya tarik gitu ya. Karena ada tersendiri. Saya Parjo. Ponijo. Kalau aku untuk mengetahui sejarah di lingkup sini, Apa namanya? Katanya kan di sini ada itu ya, Cangpo apa itu? Yang legenda sang pelaut itu loh. Ah, itu. Pengen tahu itu sih, Kak. Pengen tahu itu. Ah. Jadi tujuannya Pastinya ke sini itu pertama untuk menikmati ya. Ini salah satu buat saya kelenteng yang mempunyai satu sejarah yang panjang buat Indonesia. Jadi saya begitu bahagia sekali. apa yang sudah kalian dapatkan? kalau aku sih banyak dapat sejarah sih di sini, bisa mengetahui agama-agama banyak yang lain dan sejarah Cina juga. Sama lah, Kak. Ya kayak gitulah. Kita mah sejarahnya cuma segitu doang sih. Tapi berarti sini untuk wisata. Ya sedikitnya wisata, terus 50%-nya sejarah gitulah. Ya itu saya bisa ngeliat itu tuh, apa tuh? Patung itu tuh. Nah, itu yang saya bikin penasaran tuh, Kak. Kalau aku sih bangun-bangunannya karena menurutku menarik dan bagus. Ya ini tentu karena ini salah satu budaya dari Cina ya. Sejarahnya mungkin kalau sejarah pasti menarik lah ya. Jadi ini yang membuat saya selalu mampir gitu. Selain kuliner pastinya ya. Dadah. Nah Mbak, sekarang ini kita berada di tempat Jurumudi. Iya, di belakang kita Mm. tepat ya makamnya. Yang dimana kalau orang-orang Muslim itu sesuai tadi yang Mbak bilang bahwa orang Muslim itu datang ke sini untuk ziarah gitu. Namanya siapa Mbak? Wang Jinghong. Wang Jinghong. Iya. Nah kalau aku dapatnya itu dam siapa ya? Hah? Dam Po Awang. Yang agak ini belakang ada yang bisikin gitu. Itu nama lainnya ya. Nama lainnya Dam Sebenarnya Po Awang. satu orang yang sama. Satu orang yang sama gitu. Dan beliau ini kan konon ceritanya dan menurut literatur cerita yang sudah berkembang di masyarakat itu sebenarnya ceritanya berkembang tuh banyak. Iya. Dan banyak versi, tetapi menurut salah satu literatur dan ada beberapa yang sama mengatakan bahwa beliau itu sakit Mbak, Iya. sakit apa? Sakit keras saat keris itu. keras. Iya. Itu 1416. 14 Jadi pertama kali kan Cheng Ho itu masuk ke Pulau Jawa. Kalau ini versi yang sering diutarakan Diutarakan. dan juga aku flashback Mbak. Jadi 1406 itu
perahunya itu ke Pulau Jawa. Nah, jurumudinya itu sakit, makanya 1416 tahun 1416 itu menepi di pantai di Semarang, dan saat itu juga masuk ke Gua Batu. Gua Batu yang ada di sebelah sana tadi, yang besar itu. Dan karena Cheng Ho ini sebegitu pedulinya dengan jurumudi ini, dicari pengobatan Mbak saat itu. Jadi tidak dilanjutkan perjalanannya. Sebenarnya tujuannya bukan ke Pulau Jawa gitu. Terus akhirnya dicarikan pengobatan, dan jurumudi ini kayak ini loh Mbak, terharu kok begitu pedulinya sama aku gitu. Jadinya dia tercetus karena dia tinggal di sini, menikah dengan orang sini, tercetus di gua itu pengen dibikinlah patung seperti yang di depan itu. Tapi Mbak. ini patung yang baru ya Mbak? Ini yang baru, bukan yang asli. Yang asli udah nggak ada Mbak. Karena di tahun 1700-an gua itu ada hujan badai dan longsor, dan akhirnya itu hancur, patungnya itu hancur. Padahal tujuan jurumudi ini menginginkan bahwa Cheng Ho ini akan dikenang gitu sama masyarakat sekitar. Ya memang perjalanannya itu memang panjang ya. Dan itulah kenapa kalau kita melihat budaya dan etnis yang berada di sini, kita tidak membicarakan sara ya Mbak. Itu banyak etnis-etnis yang berasal dari negeri seberang gitu. Itu yang mencakup dengan akulturasi budayanya di sini gitu. Kenapa lebih banyak apa ya, kayak makanan-makanan Semarang itu kan lebih kayak apa namanya, lumpia seperti itu kan berasal dari negeri seberang gitu. Makanya di sini itu tadi bukan hanya di tempat ini, ada beberapa kelenteng Mbak. Kalau kelenteng di sini kan Sampokong ya Mbak, itu kan memang salah satu yang terbesar di Pulau Jawa. Walaupun ada yang besar lainnya, nah di Semarang ini yang paling besar. Itu ada beberapa kelenteng yang pernah aku datengin, itu memang biasanya selain tempat ibadah, tapi di dalamnya itu simbol dari keharmonisan umat beragama. Jadi ada beberapa toleransi agama toleransi, gitu. Jadi ya gitu guys. Jadi memang banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari kelenteng ini sendiri gitu. Yang pertama, kita bisa mengambil bahwa di sini kita bertoleransi agama. Tidak ada skat-skat antara oh ya agama ini, agama ini, agama ini. Bahkan agama Muslim itu sendiri pun juga bisa untuk berziarah ke sini dan berdoa. Dan pastinya ya itu pilihan ya, kalian bisa memakai dupa atau apa, itu pilihan untuk berziarah. Karena itu hanya media. Kenapa? Dalam filosofi dupa itu sendiri bukan untuk salah satu agama aja. Tetapi yang seperti aku pernah katakan bahwa dupa itu sebenarnya untuk kan asapnya ke atas, berarti untuk berdoa sampai ke atas dan menyebar gitu. Dan untuk Sampokong sendiri nih Mbak, apa yang Mbak rasain? Kalau aku datang ke sini itu dari terlepas dari ininya ya Mbak, apa ukir-ukiran yang cantik, itu aku lebih senang yang di dalam tadi, di adem ya Mbak? tadi. Iya, adem, kayak recharge gitu di situ. Itu nggak melihat lagi-lagi, nggak melihat tentang keyakinan, tapi di situ saat di titik itu aku dapat flashback tentang yang aku ceritain ke Mbak Nana itu tadi. Kalau berdasarkan baca itu kan banyak versi, tapi ketika di titik itu aku hening, itu diizinkan untuk dapat flashback itu tadi, flashback apa yang aku ceritakan tadi, dan memang itu semua bagian dari sejarah ya Mbak, yang bisa kita pelajari. Dan ke depan juga diambil positifnya dari tempat ini. Dan memang untuk kita bisa mempelajari dari Sampokong itu sendiri, suri tauladannya, aduh bahasa aku suri tauladan, bahwa beliau itu mengembara kemanapun yang dia akan singgahi. Yang dimana itu bisa menjadi pelajaran kita bahwa kita harus semangat dan berjuang dalam mencapai sesuatu gitu kan, karena di setiap tempat pastinya akan ada pelajaran-pelajaran yang kita ambil gitu. Dan untuk kalian yang misalkan datang ke sini, lebih dijaga, jangan vandalisme, terus tidak memisah-misahkan atau mengkotak-kotakan oh ya ini untuk agama ini, agama ini, enggak, tetapi di sini itu untuk satu, untuk semua. Iya, betul. Kayak slogan sesuatu. Gitu. Jadi paling kita bisa mempelajari dari apa yang kita ambil dari video kali ini Mbak gitu.
kita bisa mempelajari dari apa yang kita rasakan, apa yang kita jalani hari ini. Gitu. Sebelumnya aku makasih banget nih untuk Mbak Intan udah nemenin mulu aku di sini, berbagi cerita terus dengan aku. Iya, harus gandengan terus. Gandengan ya, Mbak. terus, gitu. Iya, kita bagi-bagi energi, Mbak. Iya. Energi baik, jangan yang buruk. Karena kita terus belajar, Terus kan, belajar dari gitu. satu tempat ke tempat yang lainnya kita belajar semuanya itu dari leluhur Leluhur Nusantara, dan pastinya leluhur Nusantara itu berasalnya bukan hanya di Nusantara, pasti dari berbagai macam. Iya. Buat kalian semuanya, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Jangan lupa juga untuk video-video berikutnya ada di Jurnal Intan Indigo. Jangan lupa untuk kalian, karena Book of Nena dan Jurnal Intan Indigo berkesinambungan. Iya, continue. Continue. Jadi buat kalian semuanya, benar atau salah itu kembali lagi kepada kalian. Di sini kami hanya menceritakan apa yang kita alami dan apa yang kita baca. Buat semuanya, see you di video berikutnya di Semarang berikutnya. See you.